Salam rekan-rekan, di kelas marketing online. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang topik pertemuan kita yang keenam, yaitu tentang personal branding. Topik ini menjadi penting bagi rekan-rekan, tidak hanya karena topik ini akan diangkat sebagai materi dari UTS kita, tetapi juga bagaimana rekan-rekan memahami dan berlatih untuk membuat sebuah personal branding bagi diri rekan-rekan sendiri. Karena apa? Karena personal branding menjadi penting saat nanti rekan-rekan akan melamar pekerjaan atau mengembangkan karir, di mana itu membutuhkan klien rekan-rekan untuk melihat track record rekan-rekan di digital, dan akan lebih mudah bagi rekan-rekan untuk mengirimkan personal branding atau juga portfolio rekan-rekan dengan metode digital. Maka di materi kali ini kita akan membahas bagaimana kita membentuk personal branding dan kira-kira apa isi yang ideal untuk membangun personal branding. Sebenarnya adalah suatu strategi di mana kita atau individu disetting sebagai sebuah merek atau disebut merek pribadi ya. Personal branding itu tidak hanya bisa dilakukan untuk diri kita sendiri, bisa juga kita lakukan untuk klien-klien kita. Misalnya ada uh, calon legislatif yang ingin memenangkan sebuah kampanye legislatif. Nah, itu bisa dilakukan personal branding. Tapi dalam kali ini kita harus mencoba dulu untuk membangun merek pribadi kita sendiri dulu sebelum kita membangun merek orang lain. Dan apa sebenarnya yang diharapkan atau menjadi dasar dari sebuah personal branding ya? Personal branding adalah bagaimana praktek seseorang memasarkan diri sebagai sebuah merek ya. Jadi di situ kita mengembangkan citra maupun reputasi sehingga itu menimbulkan kesan yang positif di kalangan kelompok atau organisasi di mana kita mau membangun citra diri itu. Nah, ada dua jenis personal branding sebenarnya. Yang pertama adalah personal branding yang dibangun secara natural. Artinya orang tidak men-setting dirinya untuk memiliki citra tertentu, tetapi karena terbentuk secara alami, orang melihat dia misalnya sebagai orang yang profesional atau orang yang baik misalnya gitu, maka secara alami orang memandangnya sebagai personal yang profesional atau yang baik. Tapi pada saat ini citra diri yang alami itu akan dibangun dalam waktu yang cukup lama ya, harus bertahun-tahun sehingga terbentuklah sebuah personal branding yang alami. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa membuat personal branding itu by design ya, dimana kita itu membentuk citra diri yang didesain atau disetting. Kalau orang sekarang itu bilangnya pencitraan ya, sebenarnya tidak pencitraan ya. Memang pencitraan itu penting karena apa? Karena untuk membangun sebuah personal branding memang harus ada pencitraan. Karena apa? Karena kita mau membentuk suatu citra. Kalau tidak mau pencitraan, maka tidak akan terbentuk suatu citra. Nah, bagaimana kita membentuk citra bagi diri kita? Tidak semua pencitraan itu negatif ya. Memang tujuan dari pencitraan adalah menciptakan citra yang diharapkan akan menjadi positif di mata orang lain. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu komponen dari personal branding itu sendiri. Yang pertama ada values, ada drivers, ada reputation, ada behaviors, skill, dan image. Value sendiri itu adalah sesuatu yang core ya, core dari diri kita. Kalau kita mau menggambarkan diri kita itu sebagai apa, itu pilih satu kata aja. Saya itu adalah pribadi yang misalnya apa, bertanggung jawab. Misalnya saya itu adalah pribadi yang mengasihi orang lain. Saya itu pribadi yang loyal. Nah, itu pilih satu yang benar-benar menjadi core diri rekan-rekan. Ingin terlihat seperti apa sesuai dengan value unggulan dari diri rekan-rekan sendiri. Kemudian ada drivers. Drivers itu adalah bagaimana rekan-rekan itu memotivasi diri untuk mencapai personal diri yang diharapkan. Misalnya begini ya, kita itu value-nya adalah jujur gitu ya. Nah, untuk menunjukkan kejujuran adalah kita drivernya adalah selalu memilih segala sesuatu yang baik dan benar, atau membuat keputusan yang selalu berbisik pada kejujuran. Maka value diri itu akan terlihat dari driversnya. Kemudian ada reputasi. Nah, reputasi adalah citra yang atau kesan yang timbul karena orang lain memandang kita. Misalnya, karena Anda selalu jujur dan selalu mencari pilihan yang jujur, maka orang memandang Anda sebagai orang yang selalu mengutamakan kejujuran. Jadi kalau ditanya
misalnya reputasinya, kamu reputasinya apa? Dia itu orangnya jujur banget. Nah, itu berarti dia telah berhasil menunjukkan value utama dari dirinya. Kemudian ada behavior. Nah, behavior ini adalah sifat yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau kepribadian yang diterapkan di kehidupan Anda setiap hari. Misalnya Anda itu tadi jujur ya, maka selain jujur, yang mendukung jujur adalah misalnya apa? Misalnya selalu berbuat baik, selalu mawas diri, selalu berpikir terbuka. Nah, itu bisa mendukung kesan atau citra Anda sebagai pribadi yang ingin menunjukkan value yang jujur. Kemudian ada skill. Nah, untuk skill ini adalah keterampilan ya, keterampilan yang mendukung diri Anda sebagai personal. Misalnya jujur itu didukung dengan apa? Misalnya kemampuan public speaking yang bisa mengatakan, menyampaikan hal-hal yang baik dan jujur misalnya. Atau kemampuan-kemampuan misalnya menulis sesuatu yang menggugah rasa kesadaran orang akan kejujuran. Misalnya itu skill-skill tambahan atau skill-skill kemampuan yang bisa ditunjukkan untuk mendukung persona diri Anda sebagai pribadi yang jujur. Jadi itu adalah pembentukan diri dengan semua value, behavior, skill, dan lain sebagainya. Kemudian image yang ditunjukkan untuk bentuk kesan jujur yang seperti apa ya, selalu bersikap baik dengan pakaian yang sopan, nada suara yang baik, pilihan kata-kata juga yang baik. Itu image yang Anda pilih untuk menampilkan diri Anda yang jujur. Misalnya ya, persona diri yang terbentuk di media sosial, kita ambil contoh ya, misalnya dari selebriti, misalnya Atta Halilintar. Ada beberapa orang yang berkata, Atta tuh ria banget ya, menunjukkan kekayaannya. Jangan salah, ternyata itu merupakan persona diri yang memang dibentuk atau dibuat seperti itu. Ia ingin terlihat glamor, ia ingin terlihat berada, ingin terlihat kaya, ingin terlihat bisa memiliki segala sesuatu. Itu citra diri yang dibentuk. Jadi itu adalah personal branding yang dibentuk oleh Atta Halilintar untuk tampil seperti itu. Dan dibentuk juga kepada seluruh keluarganya, jadi bentukannya seperti itu semua, dan itu by design ya. Jadi apa yang dilakukan Atta adalah keberhasilan dalam membentuk sebuah personal branding digital. Bagaimana dia membentuk dirinya agar terlihat seperti sesuai dengan desain yang dia harapkan. Nah, kenapa harus personal branding digital? Karena di masa saat ini akan menjadi susah sekali bagi kita apabila kita harus mengirimkan CV kita dan lain sebagainya gitu kepada orang yang kita tuju. Misalnya kita mau mengirim lamaran pekerjaan ya, harus mengirimkan by email dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengirimkan hanya dengan by klik ya, silakan Bapak dibuka misalnya LinkedIn saya, silakan Bapak dibuka website saya, silakan Bapak dibuka video profile saya. Itu akan menjadi lebih representatif di saat ini. Artinya Anda sebagai generasi yang lahir di era kemajuan teknologi ternyata mampu menunjukkan diri dengan persona diri yang sesuai dengan citra diri anak-anak muda saat ini. Jadi makanya kita akan belajar bagaimana caranya membuat personal branding kita sendiri dalam bentuk media-media digital. Memang menjadi sulit ya mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah membuat website atau belum pernah membuat digital portfolio, tapi ini adalah saatnya rekan-rekan berlatih ya untuk menciptakan personal diri. Akan ada beberapa contoh yang saya perlihatkan, tutorial-tutorial untuk membuat small website atau simple website ya, dan atau simple CV ya, atau simple portfolio. Silahkan dibuka nanti, banyak di bawah ya. Yang pertama, dalam portofolio Anda harus menampilkan kemampuan, keterampilan, dan juga citra diri Anda yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Selain membuat porto, tentunya nantinya Anda harus membagikan porto itu juga kepada orang-orang. Nah, untuk bagi yang Anda yang nanti melamar pekerjaan, tentunya dibagikan kepada tempat Anda melamar pekerjaan. Tapi bisa juga bagi yang punya kemampuan desain, fotografi, itu membagikan portonya melalui situs-situs untuk mempopulerkan karya seperti Photostock, Shutterstock, dan lain sebagainya. Contoh portofolio bisa dibuat tidak hanya menceritakan diri sendiri, tapi bisa juga menceritakan tentang passion atau minat ya. Misalnya ini yang ditunjukkan oleh Lenny Wen. Lenny Wen ini menunjukkan passionnya akan desain.
ya bagaimana dia mencintai desain dan karya-karyanya tentang desain. Ada juga porto yang lain misalnya berbentuk website ya, website pribadi. Website juga tidak harus berbentuk website yang hanya menceritakan diri Anda pribadi, bisa juga menceritakan tentang minat seperti Desti. Desti ini hobi baca buku dan dia melakukan review book setiap kurun waktu tertentu. Ini saya lihat sampai tahun 2022, 2021 dia masih menulis. Nah, ini menunjukkan konsistensi Desti dalam mencintai buku. Nah, Anda juga dapat membentuk nanti personal branding Anda seperti ini. Tidak harus portofolio yang isinya data diri, minat, kesukaan, ijazah dan lain sebagainya dan portofolio biasa saja, tapi bisa juga Anda membuat nanti di UTS itu seperti ini. Website atau porto yang menunjukkan passion Anda terhadap sesuatu. Terserah itu apa, tapi intinya ada persona diri Anda dan juga ada yang menunjukkan passion Anda. Ini juga ada misalnya uh, website pribadi yang dikembangkan untuk minatnya di bidang ekonomi ya, tentang Dani Rahmat, ya bicara tentang macam-macam reviewnya tentang ekonomi ya. Nah, ini bisa saja kalian buat juga, misalnya Anda nge-review tentang komunikasi atau nge-review tentang buku atau nge-review tentang minat Anda di bidang digital marketing atau apapun. Jadi tidak harus bercerita melulu tentang diri kita, tapi bisa juga tentang apapun yang menjadi passion dan minat kita. Semakin kreatif yang Anda buat akan semakin baik juga nilainya ya. Ini cuma cara meningkatkan personal branding, tentunya harus memaksimalkan media sosial setelah nanti dibuat ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada tutorialnya dan tutorialnya itu gampang banget ya. Bootstrap namanya. Jadi Bootstrap ini sudah adalah contoh free website ya, free template website ya, yang sudah ada template-nya. Anda tinggal ganti-ganti aja isinya, fotonya, gitu-gitu, tulisannya, gambar-gambarnya. Itu tinggal milih gitu. Ini gampang banget. Anak zaman sekarang kalau nggak bisa pakai Bootstrap itu tuh aneh gitu ya. Karena ini lebih gampang daripada WordPress ya. Saya dulu pakainya WordPress gitu sama Blogger, tapi ini bisa kalau Anda mau pakai Bootstrap nih ya. Tinggal masuk, pilih aja, terus pilih temanya, tinggal kalian ganti fotonya, gambarnya kalian ganti, karya kalian selama kuliah itu udah jadi ya, gampang sekali. Kemudian ada lagi, ada lagi contoh yang lain yaitu uh, Google Site ya. Google Site-nya agak lebih rumit tapi simple karena udah ada di drive kalian masing-masing. Tinggal masuk Google Drive, di situ tinggal pilih Google Site dan ini ada tutorialnya ya. Guru-guru yang SD pun bisa bikin ini. Kalau mahasiswa tidak bisa bikin ini, rasanya gimana ya? Pilih aja Bootstrap atau Google Site. Kalau yang mau tingkat yang lebih tinggi ada Blogger, ada juga Blogger ini juga gampang. Ada WordPress. WordPress ini agak lebih sulit karena kita harus pakai sedikit widget gitu ya, tapi nggak apa-apa, kalian bisa pakai yang simple aja dan cari template yang free juga ada di sana, pilih aja. Intinya nanti kalian mengisi tentang profil diri kalian sendiri, kemudian data-data diri kalian, kemudian passion dan minat kalian, bikin artikel minimal 3 artikel lah di situ tentang apapun itu. Jadi waktu saya baca nanti saya bisa melihat seperti apa sih citra diri yang mau dibentuk atau dibangun oleh rekan-rekan di dalam portfolio online ini. Nah, ini beberapa contoh website yang pernah saya buat. Saya tidak membuat website pribadi saya, tapi saya menunjukkan bahwa saya juga pernah membuat website untuk kepentingan klien-klien. Nah, itu sama aja, itu juga branding ya, walaupun bukan personal branding. Ini salah satu contohnya yang baru saja berlangsung, batikjbb.com. Ada juga beberapa website misalnya Festival Gerobak Sapi atau jogjagallery.net. Masih banyak website sebenarnya yang pernah saya buat, tetapi karena untuk event selesai, websitenya selesai gitu. Jadi saya tidak bisa tampilkan di sini karena sudah tidak ada di online-nya. Jadi rekan-rekan silakan mengeksplorasi diri untuk membuat personal branding kalian sendiri. Dilihat ya tutorialnya. Dilihat dulu baik-baik di YouTube dan itu caranya mudah banget. Dan silakan bereksplorasi. Kalau ada yang bingung gitu ya, bisa japri-japrian sama saya, tapi saya yakin dengan kemampuan kalian yang begitu hebatnya, bikin video TikTok bisa, bikin reel Instagram bisa, tidak mungkin kalau tidak bisa membuat bootstrap ya. Baik rekan-rekan, begitu sharing dari saya. Silakan rekan-rekan bereksplorasi.